Hatiku sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Indah dalam indahnya dekapan kasihmu. Sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Kau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau bawa, daku Tuhan, untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Mari saudara saja yang sungguh merindukan Tuhan pagi hari ini katakan, hanya isi hati kami Tuhan, Kau melihat, oh, yang bawa daku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Boleh bersama-sama kita bangkit berdiri saudara, sambil mengangkat kedua tangan kita katakan, hanya Engkau pribadi mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu.
kasih tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Kasih tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus pagi hari ini. Kita percaya setiap yang haus akan dipuaskan pagi hari ini, amin. Setiap yang lapar akan dikenyangkan pagi hari ini. Di rumah Tuhan tersedia segalanya saudara. Hanya butuh respon kita untuk menggapai itu semua. Yang mau katakan amin. Berapa banyak yang merindukan hadirat Tuhan pagi hari ini, boleh lambaikan tangan saudara. Kasih tahu kanan kiri saudara, katakan, pastikan engkau mengalami Tuhan hari ini. Haleluya. Yang siap bertemu dan antusias dengan Tuhan Yesus, katakan amin. Haleluya. Yuk dengan iman sama-sama kita mau perkatakan Mazmur 91. Kita percaya ini tergenapi dalam setiap kehidupan kita. Yang mau katakan amin. Haleluya. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini hari yang istimewa bagi kami. Setiap kali kami datang di rumah Tuhan, kami mengalami pembaharuan ya Aba. Kami mengalami pemulihan ya Tuhan. Hadir-Mu yang kami rindukan di tempat ini. Hadirat-Mu memenuhi ruangan ini Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang terlewatkan dari kami. Semuanya kami mengalami perjumpaan yang indah dengan Engkau. Beracaralah ya Roh Kudus. Ini ibadah-Mu, ini milik-Mu Tuhan. Ambil alih, lakukan apa yang Tuhan mau lakukan di tempat ini. Bekerjalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Bekerjalah lebih daripada apa yang kami harapkan dan pikirkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau persilakan Tuhan hadir. Syakana ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba syakana ralaba. Syakana ralaba ralaba ya ralaba syana ralaba ralaba. Syana ralaba laba 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 laba. Syana ralaba laba 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 laba. Syana ralaba laba 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 laba. Urabakana ya rabasekena rabo. Unabatakana ya ralaba shana kana rabo. Shana ralaba laba ya rabashane. Shana ralaba laba 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 laba. Jesus.
Engkau yang tahu setiap keadaan kami Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun susah, kami mau tetap nyatakan sekali Yesus, tetap Yesus selamanya bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara, tetap dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yang menjadikan Yesus di atas segalanya, katakan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Oh, di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, katakan tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, angkat tangan sama-sama. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, mari sama-sama sembah Dia, sembah Dia. Selama-lamanya Yesus dalam hidup kami, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus selamanya. Waktu kuat maupun lemah, Yesus selama-lamanya. Sembah Dia.
Saudara, apa yang kau alami hari ini? Tetaplah katakan Yesus segalanya, selamanya Yesus. Pergumulan apa yang sedang kau hadapi? Kesusahan apa yang sedang kau hadapi? Tantangan apa yang sedang kau hadapi? Kesulitan apa yang sedang kau hadapi? Beranilah berkata sekali Yesus, selamanya Yesus dalam hidupmu. Mari angkat tangan saudara. Yesus ada di tempat ini. Angkat tangan saudara. Yesus ada di tempat ini. Hampiri dia, hampiri dia, hampiri dia, hampiri dia. Jesus. Hampiri dia, hampiri dia. Takkan kami lepaskan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Takkan kami lepaskan pengharapan kami di dalam Engkau Tuhan Yesus. Dia ada di tempat ini. Sembah dia, sembah dia. Angkat tangan saudara, sembah dia. Sekali Yesus, Kau melihat kerinduan kami, ya Abba. Karena kasih-Mu kami ada. Saudara saja dengan segenap hati lebih lagi katakan Yesus. Berharaplah kepada Tuhan Yesus. Berharaplah padanya. Ini pengakuan kami. Oh, sekali
Raja yang diagungkan di tempat ini, di rumah-Mu ya Tuhan. Hati kami bersujud di hadapan-Mu. Tidak ada yang lain kami ingini selain hadirat-Mu ya Aba. Kami butuh Engkau, kami butuh Engkau. Hadirat-Mu kekuatan kami. Yes Lord, Jesus. Kami menghormati kehadiran-Mu di tempat ini. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan Yesus, Kau ku sembah.
Ketika Tuhan ditinggikan dari tempat ini, hadirat-Mu yang menyembuhkan yang sakit, hadirat-Mu memberi kekuatan bagi yang lemah, hadirat-Mu membebaskan setiap umat-Mu Tuhan Yesus. Kami pulang dari tempat ini membawa kemenangan yang gilang gemilang, karena Roh Tuhan telah membebaskan setiap kami. Kami bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Yang bersuka cita dalam hadirat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saya melihat wajah-wajah yang baru, saudara. Boleh lambaikan tangan, saudara. Jemaat yang baru pertama kali bergabung di tempat ini, boleh lambaikan tangan. Haleluya, ada 5 orang, 6 orang. Puji Tuhan. Tidak ada yang kebetulan, saudara. Saudara di tempat ini, karena Roh Kudus yang membawa saudara ke tempat ini, amin. Saya percaya di tempat ini kita boleh bertumbuh bersama-sama. Sampai Yesus datang, kita tetap bergairah mengikut Tuhan. Yang mau katakan amin. Haleluya, tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Sama-sama katakan, oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuasa-Nya. Amin. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuasa. Sekali lagi. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuasa-Nya. Amin, amin. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan katakan kanan kiri saudara, jangan mustahil. Dia
Umatnya juga dahsyat, amin. Kalau Allah kita besar, masalah kita kecil, amin. Haleluya, bersama Tuhan kita menjadi pemenang. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita, haleluya. Terima kasih, silakan duduk saudara. Tetap dalam hadirat Tuhan. Ya, kita akan membawa persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Mari kita persiapkan persembahan kita bagi Tuhan. Kami datang tidak dengan tangan yang hampa Tuhan. Kami datang dengan membawa hati dan persembahan kami. Kami memberi dengan sukacita. Karena Engkau telah memberikan segalanya bagi kami. Dalam nama Yesus kami siap memberi. Sama-sama kita katakan amin. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang. Yesus, Kau segalanya. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Yesus, Kau segalanya. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita mau berdoa buat generasi kita, buat anak-anak kita, biar dalam masa pertumbuhan mereka, dalam masa remaja mereka diberkati Tuhan. Langkah-langkahnya penuh dengan langkah menuju keberhasilan. Mereka diberkati. Dalam nama Yesus Tuhan berkati anak-anak kami. Tuhan karuniakan mereka hidup dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Ada kebaikan Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Kami melindungi terbatas, kami percaya perlindungan Tuhan tak terbatas dalam kehidupan mereka. Karuniakan mereka pertumbuhan yang sehat Tuhan, berkati sekolahnya, berkati Tuhan Yesus. Bela anak-anak kami menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua, terlebih takut akan Tuhan ada dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Yesus. Diberkatilah Engkau dalam nama Yesus, diberkati dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Tuhan karuniakan anakmu Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Tuhan berkati, biar menjadi anak-anak yang takut akan diberkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus berkati. Dalam nama Yesus.
Berkati studinya, berkati dalam nama Yesus. Menjadi anak-anak penuh diberkati Tuhan. Jadi berkat bagi komunitas mereka dalam nama Yesus. Berkati, berkati dalam nama Yesus. Berkati anak. Padian berpikir, kecemerlangan berpikir ada dalam kehidupannya. Tuhan jagai, berkati Tuhan, berkati masa anak-anak. Dalam nama Yesus, diberkati mereka. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus. Diberkati Engkau dalam nama Yesus. Kesehatannya diberkati, Yura diberkati, diberkati. Amin, diberkati Tuhan. Kiranya berhasil, beruntung dalam nama Yesus. Berkati kesehatan dia Tuhan, mujizat terjadi dalam hidupnya. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang. Mari dengan sikap doa katakan, Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih-Mu melimpah dalam hidupku. Amin Tuhan. Tebusku, bebaskanku, sembuhkan kami Tuhan, berkati kami. Ya mujizatmu ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang. Sekali dikatakan dengan iman, ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Tuhan Yesus, kami alami sekarang ini mujizat-Mu terjadi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih buat segala yang baik yang kami terima di pagi hari ini. Tuhan memberkati keluarga besar kami, suami istri anak-anak kami dalam keadaan baik. Tuhan terima kasih buat waktu yang indah Tuhan. Kami percaya berbicara atas kami ketika kami datang ke tempat ini penuh dengan kerinduan, yaitu berjumpa dengan Tuhan. Maka peganglah tangan kami dan berkatilah apa yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Karena kami percaya di tempat ini ada hadirat Tuhan, ada kemuliaan Tuhan, dan Tuhan mendengar, dan matamu tertuju bagi tempat ini, dan telingamu mendengar menjadi doa kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, diberkatilah ketika kami duduk diam di bawah kaki Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar. Haleluya, amin. Sebelum duduk tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Baik Bapak Ibu silakan duduk. Tuhan berkati kita semuanya. Haleluya. Salam sejahtera buat kita semuanya. Sekali shalom. Melan tangan, lambaikan tangan sekali lagi. Shalom. Lihat kanan kiri, kasih senyuman saja nih. Kasih senyuman. Kalau dia belum sadar, disenyumin aja. Amin. Karena saya percaya senyuman itu akan merubah suasana. Ya. Yang dari tegang menjadi damai sejahtera, sukacita. Baik. Tadi diberkati Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Baik, terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu, karena memang ini sebuah kewajiban bagi kita bahwa setiap minggu itu kita harus ibadah. Saya sebagai gembala tempat ini ya mengajak kita biarlah kita tetap setia. Amin. Mari kita akan baca dalam Lukas 13. Lukas pasal 13 ayat yang ke-24. Mari kita akan baca sama-sama, di media ada Lukas
13 ayat 24. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Nah, tema firman Tuhan di ibadah ini adalah hidup adalah perjuangan. Sama-sama katakan yuk, 1, 2, 3. Hidup adalah perjuangan. Ya, jadi bukan hidup itu bukan jalan. Haleluya. Hidup adalah perjuangan. Ketika Yesus menyampaikan ini bahwa kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Nah, sebelum kita mengenal dan percaya kepada Tuhan, ya, Bapak Ibu yang terkasih, hidup kita ini banyak pilihan. Hidup kita ini pilihan. Tetapi setelah mengenal Yesus, hidup kita bukan lagi pilihan, tapi sebuah ketaatan yang harus kita kerjakan. Amin. Ibadah ini pilihan atau sebuah ketaatan? Ketaatan. Jadi tidak ada istilah ibadah itu pilihan. Mau ibadah enggak ya bebas. Tidak. Ibadah itu berbicara ketaatan. Seperti yang saya katakan tadi, ketika kita belum mengenal Tuhan, semuanya ibadah itu tergantung kita. Mungkin itu saya katakan sebuah pilihan. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, maka hidup kita ini adalah sebuah ketaatan yang harus kita kerjakan. Jadi hidup kita adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah jalan-jalan. Kalau perjalanan itu ada rutenya enggak? Ada. Tapi kalau jalan-jalan enggak ada. Hidup kita ini sebuah perjalanan, ya ada anggapan begini, ada ungkapan begini. Hidup kita di dunia ini hanya sekedar mampir ngapain? Ngombe bahasa Jawa, minum, bukan mampir ngopi. Ngopi itu ada teman-temannya enggak? Kira-kira mampir minum sama mampir ngopi lebih lama mana? Ngopi. Karena apa? Nunggu teman-temannya. Siapa itu temannya kopi? Nah, lama. Jadi kalau kita menyadari bahwa hidup kita di dunia ini hanya mampir minum, ketika sudah terlepas dahaga itu akan melanjutkan perjalanan. Saya tadi katakan hidup kita di dunia ini adalah sebuah perjalanan yang harus bergerak dan bergerak terus maju. Bukan bergerak tapi jalan-jalan. Kalau perjalanan itu ada rutenya, contoh dari Bapak Ibu dari rumah tadi, ya perjalanannya dari rumah menuju yang namanya GBI CHS ini bukan sebuah jalan-jalan, tapi perjalanan ada rute yang harus dituju. Nah, Yesus mengingatkan kepada kita untuk terus berjuang. Makanya tema firman Tuhan di pagi ini adalah hidup adalah perjuangan. Pertanyaannya adalah, kenapa harus berjuang? Yang pertama adalah, saya berangkat dari ayat firman Tuhan tadi, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak. Kalau lagu sekolah minggu apa namanya? Di dalam ada pilih mana nih? Yang lebar. Ada hidup berglori lah, ada Tuhan berkati, ada yang masuk surgawi lah. Pasti kita memilih pintu yang sempit seperti himbauan Tuhan. Tapi banyak nggak di luar sana rekan-rekan kita, orang yang kita lihat memilih jalan yang lebar? Maksudnya begini Bapak Ibu, yang sempit, yang lebar itu kebebasan. Mungkin bisa menurut cara pikir dia, menurut kebenarannya dia. Tapi kalau berbicara pintu yang sempit, Matius 7 ayat 13 sampai 14, ya, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu
dan luaslah jalan menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Bahwa masuklah pintu yang sesak itu. Nah, Yesus ingin menyampaikan bahwa dirinya adalah pintu itu. Saudara Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan, kita percaya bahwa Yesus itu adalah jalan, kebenaran dan hidup. Kalau kita mengakui di luar Tuhan ada keselamatan, itu kita sedang kompromi. Saudara setuju? Saudara percaya Yesus adalah jalan kebenaran, udah dikatakan jalan kebenaran dan hidup. Contoh kalau Bapak Ibu dari ujung sana depan, ini udah jalan yang benar nih. Tapi Bapak Ibu memilih jalan yang lain, kira-kira kesasar enggak? Yesus itu jalan, udah benar jalan kebenaran dan hidup. Kalau kita percaya ada keselamatan yang lain yang memberikan hidup, kita sedang kompromi dan tidak mempercaya firman Tuhan. Karena itu adalah Yesus sendiri yang berkata, bukan Pak Abraham yang berkata. Haleluya, shalom. Masih antusias? Ketika Tuhan katakan, akulah pintu. Jadi kalau berbicara pintu yang sempit itu begini Bapak Ibu. Pintu yang sempit itu contohnya, ke gereja itu. Kira-kira itu pintu yang sempit gak sih? Bukan bicara pintu yang depan. Tapi berbicara, aduh males banget sih ibadah. Perasaan baru kemarin di hari Minggu, kok Minggu lagi? Ada yang gitu gak? Kira-kira cubitan, kamu gitu gak? Gini. Suruh doa nih, aduh doa mulu. Kan tadi doa makan udah, kan tadi doa sarapan. Siapa udah sarapan? Pasti doa dulu. Terus pintu yang sempit itu males ke gereja, gak ada di sini ya. Yang ada hanya adalah orang-orang yang antusias semua. Ya, yang adalah orang-orang yang penuh dengan semangat. Suruh puasa, aduh males lah. Puasa itu nanti badanku lapar, asam lambungku naik dan sebagainya. Itu contoh pintu yang sempit. Saya berdoa dalam nama Yesus, di tempat ini tidak ada yang malas beribadah. Mulai hari ini kita berketetapan hati, ya. Bapak Ibu tidak meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Amin. Terpujilah nama Tuhan, ya. Saya menyambut bagi jiwa baru yang baru datang tempat ini dengan terkasih. Bisakah melambaikan tangan Bapak Ibu? Haleluya. Baik, selamat datang. Ini adalah rumah Tuhan penuh dengan mujizat Tuhan. Karena dalamnya ada orang-orang yang benar. Dalamnya adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi kalau cerita tempat ini berdiri, ya, memang ini adalah maksud Tuhan. Kita akan terus bergerak seperti tema firman Tuhan tadi. Kehidupan ini adalah penuh dengan perjuangan. Kita harus berjuang menjadi rekan sekerja Allah. Mari saya menghimbau bahwa kita ini di dunia ini menjadi marketingnya surga. Kira-kira menjadi marketing itu memperkenalkan produknya atau produk orang lain? Mari kita menjadi apa? Marketingnya surga. Karena kita beribadah di sini, mari ketika Bapak Ibu di luar sana melihat, mendengar, ada rekan kita, teman kita, sahabat kita, keluarga besar kita yang mungkin sudah lama gak beribadah atau sedang berada di perempatan jalan ke kanan ke kiri, pintu sempit, pintu lebar, lurus atau berhenti, tidak mau ke gereja. Mari ajak, karena keselamatan mereka, kita yang bawa mereka untuk diselamatkan. Amin. Haleluya. Yuk katakan sama-sama, tugas saya membawa jiwa. Satu orang. Dah, itu aja, satu orang. Kado Natal apa yang kita mau bawa? Kita ini mau Natal ini kalau udah masukin berber itu dah. Ya,
September, Oktober, November, Desember. Kado Natal yang Tuhan, yang kita mau berikan kepada Tuhan maksudnya. Selama ini kan kita minta, Tuhan, apa kado Natal buat saya di bulan Desember ini, di tahun 2024 ini, yang mungkin kemarin Tuhan tahun 2024 lagi kan, 2000, yang kemarin tahun 2022 hilang Tuhan di genggaman. Saya mau berkata begini Bapak Ibu, kalau kita mau menerima berkat yang terbaik, yuk berikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Contohnya begini, yang simpel, AC ini, bau harum atau bau busuk tergantung kita naruhnya di situ apa. Kalau bangkai berarti bau basin dan busuk. Tapi kalau parfum akan membuat ruangan ini harum. Nah kalau kita mau memberikan ini, sumbernya dari kita ini menabur yang terbaik, pasti menuai yang terbaik. Kasih yang terbaik di tahun ini. Bawa kado buat Tuhan, dipersembahkan seperti siapa yang bawa kemenyan dan emur? Orang Majus membawa persembahan yang terbaik dari Tuhan. Baik lagi, pintu yang sempit itu seperti inilah. Ke gereja malas, doa malas, puasa malas, baca firman malas, nggak ada di sini, amin. Yang ada di mana? Di sana-sana. Tapi jangan di sana, masuk sini, masuk lagi di sini. Pokoknya nggak ada di sini. Amin. Coba tanya, bukan kamu itu. Di sini adalah orang-orang yang penuh dengan semangat, penuh dengan antusias, siap. Yang kedua, kenapa harus berjuang? Yang kedua, tadi yang pertama adalah karena pintunya sempit. Yang kedua, banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Matius 22 ayat 14 katakan, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang pilih. Ketika seorang nih, anak kita ataupun kita mendapat panggilan. Kira-kira kalau mendapat panggilan, entah panggilan kerja, panggilan sekolah, panggilan kedinasan, itu otomatis pasti diterima atau enggak? Belum tentu kan? Belum tentu. Banyak yang dipanggil, kita ini termasuk yang dipanggil. Dan saya berdoa kita semuanya termasuk orang yang dipilih. Karena itu kita harus berjuang supaya apa? Ketika kita dipanggil, belum tentu tuh kita menjadi orang yang terpilih. Jadi kita harus melakukan ya bagian kita supaya kita ini termasuk orang yang dipilih. Bahkan dikatakan banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang terpilih. Bahkan lebih sedikit yang setia. Ternyata penyaringan dipanggil semuanya, masuk beribadah hari Minggu, tanggal sekian-sekian di GBI. Tuhan memanggil semua orang. Tetapi yang terpilih untuk diberkati hanya orang-orang yang meresponinya. Haleluya. Artinya adalah ya, banyak orang yang dipanggil dan berlomba-lomba ingin masuk kerajaan surga, tetapi hanya sedikit yang terpilih untuk mendapatkannya. Udah semua orang nih, banyak gak di luar sana orang-orang Kristen yang tidak menghidupi kekristenannya? Banyak gak? Banyak. Sadar gak sadar Bapak Ibu, saya berdoa dalam nama Yesus, kita semuanya di tempat ini masuk surga. Amin. Termasuk dengan istri, anak-anak kita, keluarga besar kita, orang tua kita, amin. Jadi ke surga itu tidak bisa gonceng, ngojek dong. Kan istriku pendoa syafaat, rajin ke gereja, berarti saya juga otomatis masuk surga dong. Berarti kalau di gereja cuman ya udah perwakilan aja, gak bisa, gak bisa. Jadi semuanya harus mengerjakan, berjuang. Kita nyanyi bersama. Telah kulihat kebaikan-Mu
yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap. Sekali lagi Bapak Ibu sendiri. Aku berkati Tuhan jemaat. Amin. Karena segala kebaikan yang melimpah takkan pernah habis, seperti gelombang laut yang takkan pernah berhenti. Amin. Biarlah Tuhan dapati kita tetap setia. Saya lagi, Bapak Ibu mengajak, yuk setia yuk. Yuk setia yuk. Amin. Sudah semangat pagi hari ini? Ya, kalau ada yang kanan kirinya mengangguk-angguk nggak jelas, berarti dia nggak semangat. Artinya, ya. Pertanyaannya, mengapa tidak menjadi? Karena tidak menjadi murid, tidak terpilih, dan tidak mendapatkannya. Karena dia tidak menjadi murid. Saya menghimbau kita semuanya, kita menjadi murid. Hanya murid yang bisa, ya, hanya murid Tuhan Yesus yang dapat melihat Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi, kalau bicara murid, ini yang gak enak nih. Slide berikutnya. Ya. Murid itu ada, yang terakhir ini, murid itu ada. Nah, yang enak yang mana? Murid itu artinya ada sekolahnya. Nah, kita ini lagi sekolah, ini lagi belajar nih, amin. Murid itu tempat sekolahnya ya. Bisa di gereja, bisa dalam kehidupan, bisa dalam rumah tangga, benar. Belajar, tempatnya, belajarnya di situ. Tetapi jangan lupa, kalau mau dinyatakan lulus harus ada. Nah, minggu kemarin ujiannya apa nih? Banyak nggak? Aduh, kira-kira bikin sesak napas atau bikin gembira? Sekali lagi saya himbau, murid itu pasti ada sekolahnya, artinya ada tempatnya. Tempatnya apa ya? Bisa nggak sih istri kita menguji kita? Bisa nggak sih suami kita menguji kita? Bisa nggak anak-anak kita? Semua tempatnya ada, dan itu pun harus kita menyadari itu tempat belajar kita. Tapi sayangnya, ya, contoh nih, seorang guru, seorang dosen memaparkan pelajaran, tahu kapan ujiannya, tapi di dalam Tuhan, belajarnya terus belajar, ujiannya kapan nggak tahu, benar? Ujiannya kapan? Jangan-jangan keluar dari sini ada ujian, benar nggak? Aduh, Tuhan jauhkan kiranya daripadaku, dalam nama Yesus, tolak, aku ikat, aku hancurkan, aku lemparkan dasar laut, dalam nama Yesus. Ada yang begitu? Lulus katanya. Aduh, kapan lulusnya Tuhan? Ketika kita dinyatakan lulus dalam tahap pertama, ada ujian lagi gak? Ada. Gak akan berhenti sampai kita lulusnya kapan? Dipanggil Tuhan. Kemana? Nah, alias kita menyandang RIP, rest in peace. Jadi beristirahatlah dikatakan dengan damai. Kenapa? Jadi pemenang. Karena kepastian itu kita terima. Mahkota kehidupan kemuliaan. Amin. Ya, jadi murid itu pasti ada sekolahnya, murid itu ada belajarnya, murid itu ada ujiannya. Kalau kita sedang diuji, tuh ada di kelas kan, harap tenang karena ada. Nah,
Berarti kalau kita lagi diuji, harap. Nah, firman Tuhan kembali. Jadilah tenang ya, supaya kamu dapat berdoa. Setuju nggak ya? Jadi kalau lagi diproses Tuhan, diuji Tuhan, harus tenang. Amin. Amin. Haleluya. Yang ketiga, kenapa harus berjuang? Tadi yang pertama karena pintunya sempit. Yang kedua, banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Yang ketiga, yang terakhir, hidup kudus. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Karena kekudusan haruslah diperjuangkan. Ya. Karena seorang tidak akan dapat memiliki kekudusan tanpa yang namanya perjuangan. Semua hal dalam kehidupan kita ini tidak akan datang otomatis. Mungkin ada orang yang membayangkan gini, lagi melamun di depan. Bok tiba-tiba datang uang di langit 1 koper ya. Kira-kira terjadi nggak? Terjadi di sinetron. Ada kayak ketok-ketok pintu ngasih, Pak titip uang ya, ini buat bapak dan ibu. Saya digerakkan hati Tuhan. Ada nggak gitu ya? Ada nggak kira-kira? Ada nggak kira-kira? Terjadilah menurut iman Bapak Ibu. Kalau yang turun dari langit koper nggak mungkin. Masa pesawat ngangkut terus pintunya jebol, turun semua, pas di depan Bapak Ibu loh, glodak gitu. Mujizat Tuhan, sebab Ia baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tapi kalau ada ya tiba-tiba ngasih kunci rumah, ngasih berkat, itu mungkin terjadi. Terjadi nggak? Aminkan aja. Pokoknya kapan terjadi nggak tahu pokoknya. Karena waktu Tuhan pasti. Walau kadang mengerti, amin. Lewati cobaan, waktu terbaiknya kapan? Waktunya Tuhan kapan? Terus terbaiknya kapan? Ya nggak tahu, pokoknya kita nggak tahu, bener nggak? Tapi kenapa kita beriman? Waktu Tuhan pasti. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, amin, ku tetap. Kita mungkin nggak tahu kapan waktunya Tuhan, amin. Tapi 3 hal tadi katakan, sekolah ada tempat, sekolah ada belajarnya, sekolah ada ujiannya. Saya mau sampaikan gini Bapak Ibu, memang ya perjuangan itu butuh tenaga, stamina, amin ya. Tapi jangan lupa, ketika firman Tuhan, rendahkanlah dirimu di bawah kaki Tuhan yang kuat, maka engkau akan ditinggikan pada waktunya. Cuman masalahnya waktunya Tuhan ini nggak tahu. Tuhan mengajari kita nih, memamparkan pelajarannya, kita nggak tahu ujiannya kapan. Jadi tugas kita harus siap sedia berjaga-jaga sampai kapan? Setiap saat dalam kehidupan kita. Oleh karena itu jangan kendor imannya, harus tetap menyala-nyala. Amin. Harus tetap semangat. Supaya apa? Ketika dunia melihat kita, tetangga kita yang belum percaya kepada Tuhan, melihat Bapak Ibu, hebat yuk, heran loh, itu pakai obat apa sih kok semangatnya terus menyala-nyala? Nah, curiga nih. Nah, itulah penggenapan firman Tuhan.
seorang akan memegang jubahmu. Seorang akan mendatangi engkau belajar. Nah, waktunya Tuhan, ketika Tuhan karuniakan dalam kehidupan kita, oh hambaku yang setia, maka masuklah melalui pintu. Oleh itu, pintu yang sesak ini kita harus jalani. Karena pintu yang lebar itu kebebasan. Tuhan mengajak kita masuk melalui pintu itu. Kita harus membiasakan melakukan kehendak Tuhan tanpa perlu memaksakan diri. Ya, memaksakan diri untuk itu. Karena sudah menjadi kebiasaan. Orang yang menerima pengampunan dari Tuhan adalah orang yang memiliki tanggung jawab untuk mengubah hidupnya. Karena orang Kristen yang tidak berani hidup kudus berarti tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Yesus adalah kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Yang terakhir, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kekudusan haruslah diperjuangkan. Kekudusan hidup tidak dapat dimiliki orang percaya dengan sendirinya atau secara otomatis. Saya percaya gini, tidak ada yang sulit kalau sudah dilakukan dan dibiasakan. Amin. Sekali lagi, tidak ada yang sulit kalau sudah dilakukan dengan biasa, artinya gitu. Tetapi akan menjadi sulit dan tidak mungkin bisa dilakukan kalau tidak pernah diusahakan atau dilakukan dan dibiasakan. Memang Ibrani menulis gini, ganjaran yang pertama itu mendatangkan duka cita. Tapi kalau kita sudah melakukannya menjadi kebiasaan, itu akan mendatangkan sukacita dalam kehidupan kita. Amin. Bila firman Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Teruslah berjuang karena hidup adalah perjuangan. Mari kita berdoa. Tuhan, ini hati kami dan kami berkata kepada Tuhan seperti Daud berkata, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Mari katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis hidupku, berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari yang wanita katakan pujian ini sembari kita bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu. Yang pria boleh berdoa kepada Tuhan. Lihat hatiku, Amin. apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Yang pria katakan, yang wanita berdoa. Aku lihat
berjuang sampai akhirnya kau dapati. Sekarang wanita kata kepujian ini yang pria, kita berdoa kepada Tuhan. Lagu baik yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku. Sama-sama dengan iman katakan lagu Bapak Ibu di antara yang hadir saat ini, Engkau memerlukan Tuhan. Kau sedang berjuang dengan pergumulan hidup. Kau sedang berjuang tentang rumah tangga, suami istri, anak-anak, pekerjaan, usaha. Kau sedang berjuang untuk mendapatkannya. Mari berbicara kepada Tuhan Yesus dalam doa kebersamaan ini. Ya, Yesus ada, Yesus mendengar. Ya, Yesus bertanya kepada kita. Mari berseru kepada Tuhan. Ku berjuang sampai akhirnya. Tuhan dapati kita, Tuhan menjawab doa. Tuhan memberikan apa yang kau inginkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, kau melihat hati umatmu. Tuhan, kau melihat hati kami. Maka sendirikan telingamu Tuhan bagi tempat ini. Tuhan, curahkan kuasa-Mu. Tuhan Yesus, pertolongan mujizat turun dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus terjadi mujizat. Sekarang ini kemenangan terjadi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Berkati umatmu, berkati. Biar mereka mengandalkan Tuhan. Lebih dari apapun. Lebih dari segalanya. Haleluya. 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 Tuhan, Kau mendengar doa-doa kami. Teriakan kami minta tolong kepada Tuhan Yesus. Dan kami percaya Engkau sejauh kami berseru. Engkau dekat dengan orang yang remuk hatinya. Tuhan Yesus, kami tidak bisa jalan sendiri tanpa Tuhan menyertai kami, Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau baik. Di awal bulan September ini Tuhan, kami mau makan dan minum sehidangan dengan Tuhan. Dengan roti dan anggur ini Tuhan, yang melambangkan tubuh. Anggur yang melambangkan darah-Mu Tuhan Yesus. Berikan kami pengertian yang benar Tuhan. Supaya ini bermanfaat bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau. Bapak Ibu, sebelum kita makan roti ini yang melambangkan tubuh Kristus, mari kita introspeksi diri kita. Kita mau melepaskan pemberesan kepada Tuhan Yesus.
lepaskan pengampunan orang-orang yang menyakiti. Orang-orang yang mungkin telah mengkhianati, orang-orang yang menyakiti kita, melontarkan kata-kata yang tidak pantas dalam kehidupan kita. Tugas kita adalah mengasihi dan mengampuni, seperti yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Berdoalah bagi orang yang memusuhi. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Mari lepaskan pengampunan. Mari lepaskan kasih. Berdoa buat orang-orang itu. Berdoa, lepaskan pengampunan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau. Terima kasih Bapak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab pada waktu malam, waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Dan setelah itu ia mengangkat cawan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari berterima kasih, ucap syukur kepada Tuhan buat karyanya yang besar, yang mengampuni kita, yang menyelamatkan kita, yang memberkati kita, yang mengaruniakan yang baik. Anugerahnya besar. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan, Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala suatu berkat yang melimpah turun atas kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Balikan segala hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa dan disertai dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu. Ya. Di awal bulan biasanya kita akan mengembalikan sepuluhan buat Tuhan. Mari kita akan memberikan persembahan persepuluhan. Sebelumnya mari kita akan berdoa kepada Tuhan. Ya Aba, ya Bapa, terima kasih Engkau telah memberkati kami berlimpah-limpah. Berkat yang kami terima biarlah menjadi roti
dan menjadi benih yang baik. Ketika kami memberikannya, maka turunlah otoritas kerajaan Allah dalam kehidupan kami untuk memerintahkan berkat-berkat itu datang dalam kehidupan kami. Diberkati apa yang kami usahakan dan kerjakan, Engkau membuahnya berhasil dan beruntung. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setialah sampai mati. Haleluya. Yang terakhir dari saya, adakah yang berulang tahun di bulan September ini? Kalau ada, boleh bangkit berdiri dan didoakan di depan. Nanti ada souvenir yang cantik dari gereja. Seperti, silakan. Maju ke depan, silakan maju ke depan. Yang belum September. Ada lagi? Nggak akan dikerjain kok, pasti didoakan dan baik. Baik, sekali lagi Bapak Ibu, kita berdoa buat rekan kita ulang tahun di bulan September. Tuhan, terima kasih buat pertolongan-Mu, kasih-Mu dan kebaikan Tuhan yang melimpah atasnya. Terima kasih di bulan September ini Tuhan karuniakan kehidupan yang berumur, Tuhan tambahkan dalam kehidupannya umur 1 tahun lagi Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan, kiranya Engkau memberkati langkah-langkahnya, berkati apa yang menjadi doanya, berkati apa yang menjadi kerinduannya. Tuhan Yesus, berkati apa yang menjadi diusahakan dengan tangannya. Kami percaya umur panjang ada di tangan kanannya, tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Dalam nama Yesus berkati kesehatan yang sempurna yang datang dari Tuhan turun atasnya. Dalam nama Yesus, amin. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya. Haleluya. Selamat ulang tahun buat Bapak, kedua Bapak yang diberkati Tuhan. Sehat terus, panjang umur selalu, maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita akan dengarkan pengumuman sepekan. Salam Bapak Ibu. Kiranya kita semua diberkati Tuhan hari ini ya, lewat ibadah kita, biarlah hidup kita senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung untuk Bapak Ibu yang baru pertama sekali bergabung di sini. Kita boleh beribadah bersama-sama, memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah di hari-hari yang akan datang kita boleh bersama-sama kembali untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan sehingga apapun yang akan kita lakukan itu hanya demi kemuliaan nama Tuhan. Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala kami atas firman Tuhan yang telah dibagikan. Biarlah pelayanan Bapak, keluarga semakin diberkati Tuhan. Pengumuman sepekan, minggu depan tetap akan diadakan ibadah di tempat ini pada waktu yang sama jam 10 ya. Disertai dengan ibadah sekolah minggu. Kemudian setiap Sabtu diadakan doa di tempat ini bagi Bapak Ibu yang
rindu bergabung doa bersama di tempat ini, kami persilahkan untuk hadir jam 15 ya. Setiap Sabtu jam 15. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin punya kerinduan untuk, karena saya rindu untuk menyanyi untuk Tuhan, boleh bergabung di sini untuk latihan pujian penyembahan di tempat ini setiap Sabtu sore juga ya, setelah doa. Kemudian nanti bagi jemaat-jemaat yang ingin mendaftar ataupun mendapat kartu keluarga ya, kartu keluarga jemaat, boleh menghubungi pengerja dan mungkin nanti infonya akan ditambahkan oleh Pak Gembala ya. Dan nanti setelah kita pulang dari tempat ini, mari kita memberkati saudara-saudara kita yang memonitor kendaraan kita ataupun menjaga kendaraan kita di luar. Demikian pengumuman sepekan, Tuhan Yesus memberkati. Baik, ada yang terlewatkan pengumuman tadi dari saya. Bapak Ibu, saya berharap kami ya gereja bisa meningkatkan pelayanan, dalam arti adalah Bapak Ibu mengisi, ada formulir ya, kartu keluarga jemaat, supaya apa? Kami bisa melayani Bapak Ibu. Di situ ada alamat rumah, nomor telepon gitu kan. Kami rindu ya mengunjungi ya, rumah atau melayani, mungkin ada hal-hal pelayanan jemaat seperti banyak hal lah ya, yang sakit, kematian dan sebagainya, baptisan dan sebagainya, anak dan sebagainya. Pokoknya banyak hal yang kami kerjakan, tapi selama ini kami terhalang karena alamat dan sebagainya. Contoh kalau sudah tahu tanggal lahirnya dan ulang tahun, pasti kami akan merayakan bersama-sama, tapi makan sendiri di rumah-rumah. Gitu. Ya, Bapak Ibu tolong isi ini, nanti mungkin minggu depan atau sudah jadi. Kalau diisi hari ini, tapi kalau dibawa pulang, dikasih minggu depan, berarti minggu depannya baru jadi gitu. Nanti sertakan, kalau boleh sertakan foto kepala keluarga, ya 3x4 atau 2x3. Atau kalau susah untuk nyetak, saya cetak sendiri, gitu kan, gitu. Di Manohara. Pokoknya fotonya susah nyetak, kirim ke WA saya akan cetak. Ya, saya akan cetak. Ya, tolong nanti hubungin Pak Edo Tagalung untuk mengisi ini. Ya, kalau hari ini bawa pulang, berarti minggu depan baru diserahkan, minggu depannya sudah jadi. Gitu. Ya, setuju katakan haleluya. Baik, Tuhan berkati semuanya. Puji nama Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini, saudara. Boleh bersama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Haleluya. Setia-setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur Tuhan di siang hari ini Tuhan. Atas ibadah-Mu Tuhan, kami berterima kasih Tuhan atas firman yang telah disampaikan di hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah jalan kebenaran dan hidup ya Tuhan. Kami percaya juga Tuhan hanya kepadamu lah kami menyembah, karena kepadamu lah kami mengucap syukur
dan hanya Engkaulah jalan menuju surga. Kami berterima kasih Tuhan untuk hamba-Nya di siang hari ini Tuhan, untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan, Pendeta Abraham C. Sadiman. Biarlah kiranya Tuhan, biar dimanapun penyampaikan firman-Mu Tuhan, dimanapun dia menyampaikan, Engkau melindunginya ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk keluarganya Tuhan, untuk anak-anaknya Tuhan, biar Tuhan berkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala pembina kami, Pendeta Niko Nyotonya Harjo ya Tuhan, beserta wakil-wakilnya Tuhan. Biar kiranya Tuhan GBI dimanapun berada ya Tuhan, GBI tempat kami bernaung Tuhan menjadi lebar ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk tempat ini Tuhan, GBCHS. Biarlah Tuhan tempat ini Tuhan dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang baru ya Tuhan, jiwa yang haus untuk menyembah dan memuji nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat yang hadir di tempat ini Tuhan. Adapun yang belum bisa hadir hari ini Tuhan, kami berdoa yang sakit, biar kiranya Tuhan berikan kesembuhan ya Tuhan. Biar Tuhan angkat penyakitnya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk yang punya masalah keluarga, yang punya ekonomi beban berat ya Tuhan. Biar Tuhan buka jalan, Tuhan memberikan jalan yang benar ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk persembahan di siang hari ini Tuhan. Biarlah persembahan di siang hari ini bisa memperlebar kerajaan-Mu Tuhan. Biarlah persembahan di siang hari ini Tuhan menjadi membanyak kerajaan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk warga sekitar Tuhan di tempat kami berada ya Tuhan. Biarlah Tuhan melindungi mereka, biar kiranya Tuhan berberkati mereka juga ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pengerja di hari ini Tuhan, baik WL, singer, pemusik ya Tuhan. Apapun pelayanannya di hari ini ya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan pelayanan kami ini Tuhan penuh dengan berkat ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia ini Tuhan, bangsa yang kami cintai ya Tuhan. Biarlah kiranya bangsa Indonesia ini Tuhan, bangsa yang mengenal hanya menyembah dan memuji nama-Mu Tuhan. Adapun Tuhan sebentar lagi kami ingin berangkat pulangnya Tuhan dari tempat ini, biarlah kiranya kami pulang dari tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun ya Tuhan. Dan biar kiranya Tuhan memberkati kami Tuhan. Dan sebelum kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami akan menerima berkat yang disampaikan oleh hamba-Mu. Mari Bapak Ibu, arahkan tanganmu ke Tuhan. Apa yang kau dengar hari ini, lakukanlah dengan setia. Maka kiranya berkat bangsa-bangsa dicurahkannya atasmu berlimpah-limpah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Roh Kudus akan menyertai, memimpin engkau, memberikan engkau damai dan sejahtera mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai, dan kasih-Nya kekal selama-lamanya. Mari berkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.